Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, alhamdulillahirobbilalamin, sholatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa ahli baitil kiram ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Mudirul Ma'had wal Madrasah La Raiba Hanifida, khususnya Abi Hanif dan Umi Ida sekeluarga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu beserta guru-gurunya sekalian. Hari ini, pada malam hari ini saya akan mempresentasikan peta imajinasi saya yang tentang tips menjadi trainer handal. Ini. Nah, jadi trainer itu gimana sih? Ini sebenarnya kalau trainer itu mirip kayak guru-guru, cuman perbedaannya itu kalau trainer itu konsepnya itu lebih banyak. Maksudnya adalah kayak dia itu lebih ke kayak cara pembina atau pembimbing gitu. Jadi trainer itu kayak istilah kerennya gitu. Jadi kita langsung masuk ke cabang yang pertama. Yang pertama yaitu ketika ini kita bahasnya ke posisinya saja ya. Jadi seperti di posisi dalam ketika posisi pembinaan. Ketika posisi pembinaan yaitu jadi ketika kita membina seseorang, katakanlah kita menjadi pembina OSIS seperti itu. Nah, itu kalau bisa jangan tergesa-gesa. Jadi menjelaskannya itu ketika kita semisal ke dalam hal doa pagi, semisal doa pagi, itu diarahkan doanya nanti seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi enggak terlalu buru-buru, pelan-pelan aja, yang penting perfect seperti itu. Begitu. Terus yang berikutnya yaitu semisal kalau dijelaskan materi materi yang masuk. Jadi kayak kita menjelaskan doa pagi itu gimana sih? Nah, itu kalau jelasinnya itu sebenarnya cukup sekali, cuman ada baiknya itu diulang 2 kali. Karena apa? Nanti takutnya ada informasi yang belum kesampaian karena tidak semua orang itu kalau mendengarkan itu 100% mendengarkan. Barangkali pada kondisi tertentu mungkin sekitarnya rame atau seperti apa. Seperti itu. Kalau dari saya sendiri pengalaman seperti itu. Lalu yang berikutnya yaitu eh, tentang ini ketika dalam membimbing, dalam membina OSIS katakanlah ini buat contoh saja membina OSIS itu kalau bisa itu bagian yang salah itu diperbaiki. Kalau udah diperbaiki itu udah gak usah diingat-ingat. Eh, yang penting dari diri sendiri udah ketanam. Belajar dari kesalahan seperti itu. Terus kalau semisal udah bener, terus benernya itu kayak udah benernya itu memang apa adanya semampunya. Kalau kalau nilai lebih baik dari yang diduga juga alhamdulillah, kalau enggak ya mau gimana lagi, namanya juga kemampuan orang-orang itu berbeda. Nah, itu diapresiasi kayak kita itu, "Nah, gitu. Boleh itu, boleh. Lanjutin, lanjutin." Seperti itu semisal. Kalau semisal di model kata-kata kan seperti itu kurang lebihnya. Oke. Jadi kita langsung ke yang berikutnya, yang cabang kedua yaitu ketika kita mengarahkan ketika kita mengajari prakteknya, semisal kayak saya sendiri nih praktek PI. Nah, itu nanti dibimbing, ini seperti apa dijelaskan, dikasih contohnya, terus ketika praktek, nah nanti dikasih tahu, coba gambar yang ini, judulnya dulu, gambar judulnya, terus gambar gambar cabangnya dikasih garis biar nanti biar tempat ini naruh kata kuncinya kelihatan seperti itu. Terus biar nggak kopong dikasih hiasan seperti ini, begitu. Nah, jadi, cara ini, cara memberi arahnya itu berangsur, jadi nggak lantas harus begini, harus begini, harus begini, enggak, tapi dikasih tahu sedikit demi sedikit. Jangan terlalu tergesa-gesa biar cepat selesai, jangan, kalau bisa jangan sampai terjadi seperti itu. Karena, orang itu terkadang cara memahaminya itu ya berangsur, nggak lantas paham semuanya. Jadi kayak satu persatu itu, oh ini konsepnya seperti ini. Pahami yang konsep berikutnya, oh ini konsepnya seperti ini, seperti itu. Jadi nggak semuanya, semua orang bahkan itu punya cara pemahamannya sendiri-sendiri. Jadi jangan disamain karena memang semua orang itu berbeda-beda. Terus ketika mengajar ya, ketika ini, mengajari suatu kegiatan lah, semisal soal sholat, kita bahas sholat, diajari, nah itu jangan kalau salah dikasih tahu, jangan disalahkan. Bukan begini, tapi begini.
Nah, jangan, "Itu salah itu." Nanti takutnya mentalnya kayak bilang, "Waduh, ini kesalahan besar." Takutnya seperti itu. Jadi, ini juga memperhatikan mental, orang yang mendengarkan juga, seperti itu. Nah, terus berikutnya yaitu apabila dalam hal mendidik, semisal ya kita mau, eee, membina seperti ini dan seperti ini. Nah, kalau ada yang salah, itu kan dibenarkan. Kalau udah benar, itu jangan diungkit lagi. Kalau misal, dianya itu kayak suatu saat ternyata udah bisa, lebih bisa bahkan. Terus tahu-tahunya ada yang bilang, "Wong waktu itu aja masih salah kok, kok malah sombong sekarang." Nah, itu jangan sampai terjadi. Karena apa? Itu bisa mengaruh ke mentalnya, bisa ngaruh ke kepercayaan dirinya. Dia itu merasa kayak orang yang, mengata-ngatainya itu kayak seakan-akan bilang kalau yang mengata-ngatai itu benci sama yang dikata-katai. Nah, itu, ngaruhnya ke mental. Yang berikutnya yaitu tentang cara menyikapi apabila mungkin yang dibimbing atau yang dibina itu menghadapi beberapa kesulitan seperti semisal kesulitan dalam pemahaman. Nah, seperti itu. Jadi kalau semisal kesulitan dalam memahami suatu konteks, suatu materi, nah itu ya cukup diarahkan sedikit-sedikit. Jadi kayak, arah pembicaraannya, misal konsepnya, skemanya ini, semisal skemanya lafadz fa'ala. Nah, jadi sebenarnya penjelasannya seperti ini. Jadi kan ada fa'ala. Nah, kalau semisal daraba berarti itu sebagai fa fi'il, ra sebagai ain fi'il, dan ba sebagai lam fi'il. Nah, kalau semisal kurang paham dijelaskan satu persatu, sambil dikasih gambarannya. Semisal dikasih gambarannya. Semisal ya, fa fi'il, ini fa fi'il. Nah, kan dikasih di bawahnya tulisnya doroba. Nah, ini kan dot. Dot kan kayak posisinya di fa seperti itu kalau ini. Nah, dijelaskannya sedikit demi sedikit. Jangan ngegas. Yang penting, yang mendengar itu paham. Itu yang paling penting. Karena, kalaupun nggak paham juga yang penting dijelasin apa adanya dulu. Kalau misalnya nggak paham, udah jangan terlalu dipikirin. Yang penting orangnya itu sudah mau bersungguh-sungguh. Seperti itu. Terus cara menyikapi yang berikutnya yaitu ketika orangnya semisal kita mengarahkan memberi tutorial cara, katakanlah cara membuat konten seperti itu. Nah, biasanya itu kalau mau melakukan sesuatu dalam melakukan hal-hal yang ada langkahnya seperti itu, kayak langkah pertama seperti ini, langkah kedua seperti ini. Nah, itu biasanya kan kadang takut. Nah, caranya adalah dicontohkan, terus dijelaskan spesifiknya seperti apa. Nanti gini, misal kamu ketika konten ketika posisi seperti ini, nah harus seperti ini, nanti biar begini begini. Terus kalau bisa juga dibantu, dikasih contoh sekaligus dibantu. Nanti takutnya, adanya kayak kalau orang bilang itu kayak, nanti ini takutnya ada kesalahan kan, terus kalau mau terlanjur salah kayak malu banget, seperti itu. Biasanya orang yang, dibimbing seperti itu. Nah, misal orangnya menyerah, ya sekarang kita konteksnya masuk ke ketika orangnya menyerah. Jadi kalau ketika misalkan saya bikin PI seperti ini mungkin kelihatannya kayak, "Kok kurang ya? Kok kurang?" Semisal kayak, "Ah, mau bikin PI lagi takutnya gagal." Nah, itu namanya sikap pesimis, kayak kita itu kayak seakan-akan itu kalau mau ngelakuin sesuatu itu kayak nggak guna itu, atau mungkin bisa dibilang tingkat keberhasilannya itu kayak nggak ada banget, seperti itu. Nah, itu jangan sampai terjadi. Kalau semisal ada yang semisal orang yang ini menyerah, semisal orangnya menyerah, itu, sebaiknya itu diberi semangat atau dibantu, "Nih saya kasih tutorial, jangan takut, ini nggak baik, ini nggak ini, kok nggak ini, kok nggak ini." Biar orangnya itu merasa bahwa, apa yang dia hadapi ini nggak terlalu, kayak berbahaya banget atau mungkin nggak terlalu bikin dia itu harus begini harus begini. Cukup dikasih tahu caranya, terus, kalau perlu diawasin, nanti kalau orangnya sewaktu-waktu bingung, kita sebagai trainer itu tahu, seperti itu. Nah, oke, jadi sekian presentasi dari peta imajinasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.